bisa tolong kita, ternyata kita kecewa juga. Tapi puji Tuhan, di dalam perjalanan Daud, kesimpulan daripada ayat yang kedua, dan ini merupakan poin yang kedua, Tuhan itu penolong terbaik bagi kita. Amin. Amin. Ada banyak situasi bisa tolong kita, ada banyak orang juga bisa tolong kita, ada banyak keluarga bisa tolong kita. Tapi saya mau kasih tahu itu semua terbatas. Penolong terbaik itu datang daripada Tuhan. Karena ayat yang kedua dia berkata begini, pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa dibilang begitu? Karena kadang apa yang kita andalkan itu sementara. Apa yang kita andalkan itu hanya semu. Apa yang kita andalkan hanya bisa tolong sesaat. Kenapa saya bilang begitu? Tadi saya masih merenungkan ada satu kalimat paragraf pendek yang saya buka, saya pun catatan pernyataan. Dia bilang begitu. Kadang-kadang hati kita tenang itu kalau kita punya simpanan masih banyak toh. Deposito masih banyak, rasa aman toh. Ya toh? Rasa aman itu sampai di level tiap-tiap orang beda. Kalau kita ini yang yang ekonomi menengah ke bawah ini, kalau di rekening masih ada 10 juta, 20 juta, oh masih ada makan sampai bulan depan, aman sudah. Yang begitu tuh orang tanya iman, kita bilang aman Pak. Ya, iman ke kuat sudah. Padahal yang kita andalkan bukan itu yang kita andalkan. Nah, waktu saya baca, saya punya renungan itu kalimat-kalimat yang saya tulis, dia bilang begini, kamu mungkin punya uang banyak, dengan uang itu kau bisa beli arloji mahal, tapi kau tidak bisa beli waktu. Kalau Tuhan bilang pas waktu pulang. Iya kan? Kita punya saudara yang bisa kadang-kadang bertamu di gereja. Kemarin saya dengar di sebulan dalam usia sangat muda. Habis dari sini mungkin kami harus pulang. Kadang kita punya uang banyak, kita bisa beli spring bed yang paling mahal, tapi tidak bisa beli tidurnya yang nyaman. Ada orang di spring bed yang angus, lembut, empuk, lompat satu kali dia lenting 5 kali. Tapi memang tidak bisa dinyatakan. Kan ada anak sampai orang tua begitu, kapan kami kalau masuk hotel bisa sengaja kalau dia di tes itu spring bed bagus lompat gitu. Kalau dia lenting 2 kali aja bagus. Ada yang harus bayar sengaja lompat. Ya kan kita mau dapat spring bed bagus, bisa beli uang banyak, kita boleh beli makanan paling mahal di Bali. Tapi nafsu makan kita tidak bisa beli. Orang kaya saya pernah lihat, saya pernah duduk dengan pemilik Ismati, pemilik rumah makan saya. Itu secara langsung. Siap. Kami berdoa di situ. Tolong kan, perhatikan kan, saya hargai. Kita semua belajar hargai orang yang ada di sekeliling kita, yang selalu bantu kita, tolong kita, bahkan di saat-saat kita susah mereka ada. Hargai itu. Tapi di atas semua itu jangan gantikan mereka dengan Tuhan dalam hidup. Amin. Jangan pernah gantikan dengan Daud dikelilingi pahlawan-pahlawan hebat, tapi Daud itu pertolongan ialah dari Tuhan. Ada satu pengakuan bahwa Tuhan mendapat tempatan utama dalam hidup Daud. Tidak setitik pun kesombongan, tidak setitik pun Tuhan tergantikan di dalam hidup. Dan itu penting sekali bagi kita. Dan masuknya, dia tidak pernah terlelap, dia tidak akan biarkan engkau celaka. Ini yang penting sekali. Menjaga, menyertai, melindungi bagian Tuhan. Tapi bagian kita menjaga keintiman hubungan dengan Tuhan. Kita lihat sebentar. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 sebagai ayat terakhir.
berkata begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dengar baik-baik. Yang berani bilang bahwa Tuhan itu kubu pertahanan, yang berani bilang Tuhan itu tempat perlindungan, itu hanya orang yang betul-betul hidup di bawah perlindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, di dalam versi King James-nya dia bilang hidup in the secret place of the Most High. Orang yang berdiam dalam tempat rahasia. Artinya apa? Orang yang selalu punya waktu penyembahan pribadi. Orang yang selalu punya keintiman dengan Tuhan. Di tengah disebutkan. Orang yang hari-hari melekat dengan Tuhan, dia secara otomatis langsung ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Banyak orang iman koboi, banyak orang Kristen iman koboi. Jadi asalnya lonong saja. Pokoknya saya percaya Tuhan, Tuhan jaga saya. Tapi botol tidak lepas. Mabok terus. Anak istri makan kosong dibayang, tapi bapak rokok terus.